Iya. Nah, ini kita masuk ke gelombang mekanik ya. Ini ya. Nah, ini sekarang. Nah, kemarin kita punya hutang di persamaan geraknya gerak harmonik sederhana ya. Tapi sebenarnya sama saja persamaan geraknya dengan gelombang mekanik juga. Gitu ya. Nah, ini. Nah, nanti kita bahas tentang soal-soalnya ya. Nah, soal-soal yang relevan ya di Livia. Nah, ini. Oke, kita masuk ke ini ya, gelombang mekanik ya. Nah, gelombang mekanik. Gitu ya. Nah, ini. Nah, apa definisinya gelombang mekanik dulu? Nah, ini ya pertanyaannya ya. Nah, gelombang mekanik itu eh, secara definisi itu adalah suatu gelombang ya, ya, gelombang yang ini ya, yang apa? Yang membutuhkan medium ya, membutuhkan medium nih ya dalam perambatannya. Nah, nah, iya. Jadi dia tuh butuh medium dalam perambatannya. Nah, misalnya apa? Nah, misalnya nih, sampel. Nah, contohnya itu misalnya kita tahu ada ini ya, gelombang tali misalnya. Gitu ya. Jadi kalau tali kamu getarkan ya, itu adalah gelombang mekanik ya. Tali kamu ayunkan gitu ya. Ada juga gelombang bunyi atau suara ya. Nah, ini bisa juga gelombang air ya. Riak-riak air itu yang membentuk gelombang itu, lingkaran itu adalah gelombang mekanik ya. Butuh medium masing-masing. Nah, seperti itu. Kalau gelombang yang tidak membutuhkan medium, itu namanya gelombang elektromagnetik ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti eh, jenis-jenis gelombang itu ada juga dibedakan berdasarkan arah getaran ya. Nah, itu. Nah, tapi kita nggak bahas itu. Nah, bisa juga gini ya. Nanti berdasarkan arah getarannya, itu dibagi jadi dua macam ya. Ini berdasarkan apa? Arah getaran. Nah, itu dibagi jadi dua macam, yaitu ada gelombang transversal ya, ada juga gelombang yang kita sebut dengan gelombang longitudinal ya. Nah, ini. Tuh. Gelombang transversal ini ya, itu bedanya apa dengan gelombang longitudinal? Ya, longitudinal. Tentu saja perbedaannya berdasarkan arah lambatnya kan ya, arah getarannya ya. Dia. Nah, kalau transversal itu, nah ini arah getarnya ya, itu bersifat apa? Tegak lurus ya, atau perpendikular. Nah, tegak lurus terhadap apa? Terhadap terhadap arah rambatnya. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gimana itu, Mas? Nah, kayak gimana tuh, Kak? Arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Jadi gini misalnya ya. Ini saya punya dinding ya. Dinding ini
saya ikatkan sebuah tali. Ya, ini sebuah tali. Nah, ini ya, di sini, ini ya. Talinya ini saya ayunkan. Saya ayunkan sehingga nanti dia itu membentuk gelombang seperti ini. Ini ya. Nah, arah getarnya kemana? Arah getarnya itu, kalau kita mengayunkan sebuah tali kan kita tarik atas bawah kan? Nah, kita kipatkan ke atas bawah kan? Ya. Ini kita tarik atas bawah. Nah, ini tangan tangan kita di sini misalnya ya. Ini tangan kita. Nah, ini ya tangan kita di sini misalkan. Nah, ini ya. Nah, ini tangan kita ya. Nah, kita ayunkan dia ke atas dan ke bawah. Artinya yang hitam ini itu adalah arah getarnya. Nah, ini ya, arah getarnya. Dan dia bergerak ke kanan kan, ayunannya kan. Nah, arah arah gelombang itu kan arah bergerak ke kanan kan. Nah, arah rambatnya ke kanan. Nah, ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan gelombang transversal ya. Arah rambatnya tegak lurus ya, arah getarnya ke atas bawah, arah rambatnya ke kanan. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang gelombang transversal ya. Nah, itu. Nah, ada juga yang lain, Dek, yaitu namanya gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal ini, arah rambatnya itu sejajar dengan arah getarnya. Itu. Ini ya. Ini yang membedakan ya. Nah, ini. Arah getarnya sejajar gitu ya terhadap arah rambatnya. Nah, misalnya kayak gimana? Misalnya kita tahu pegas ya. Suatu pegas itu kalau kita getarkan ya. Nah, ini pegas itu kan bisa membentuk renggangan, juga bisa bentuk rapatan gini. Nah, gini ya. Renggangan lagi, rapatan lagi. Renggangan lagi, ya rapatan lagi. Ya, ini rapatan lagi. Nah, gitu ya, dia. Nah, ini adalah pegas ya. Nah, pegas ini kalau misalkan saya getarkan ke sana, ya ini saya dorong ke sana, maka arah rambatnya juga juga ke kanan juga. Nah, sama juga ya. Nah, ini arah getar, ini arah rambat ya. Nah, seperti itu, Dik. Nah, itu. Itu ya. Itu pegas ya. Ini pegas nih. Inilah yang disebut dengan gelombang ya. Gelombang apa, Kak? Gelombang longitudinal ya. Nah, seperti itu. Gelombang longitudinal. Ya. Nah, ini. Oke, langsung saja ke persamaan geraknya ya, Dek ya. Nah, simple harmonic motion itu juga gerak harmonik, Dek. Itu, sorry, simple harmonic motion itu juga suatu gelombang ya. Itu bedanya itu adalah dia itu eh, gelombang mekanik ya. Dia ya. Nah, ini yang terpenting sekarang ya. Dia adalah persamaan, gitu ya, persamaan gerak ya. Ini tentu saja nyambung ke materi kita ya, ke persamaan gerak gelombang. Nah, persamaan gerak ini deh untuk ya persamaan gerak itu untuk menjelaskan ya menjelaskan bagaimana gelombang berjalan ya. Nah, itu. Iya, gelombang itu bisa berjalan nih. Nah, ini deh misalnya nih.
Ini ya, ini Y, ini X ya. Nah ini, gelombangnya berjalan nih. Nah, gini ya. Set. Ini ya. Nah ini, loh. Nah, gini kan ya. Dan ini berjalan terus ya. Nah ini, oke. Nah, satu gelombang itu didefinisikan dengan apa? Satu gelombang, satu lembah segini ya, ditambah di satu gunung ditambah satu lembah ya. Nah, segini ya. Nah, ini satu gelombangnya. Nah, satu gelombang itu definisinya apa? Satu gunung ditambah satu lembah ya. Nah, itu. Kita harus tahu ya definisinya nih. Satu gunung tambah satu lembah. Nah, jadi nggak cuma seperti itu saja. Bisa juga seperti ini. Digeser ke sini bisa nih. Dia. Ini saya geser ke sini. Gini ya. Itu ya. Ini juga satu gelombang ini. Itu ya. Tuh, satu gunung ditambah satu lembah. Nah, persamaannya bagaimana, Mas? Persamaannya. Nah, ini saya tuh persamaannya itu seperti ini, ya. Y ini bisa seperti ini. A sinus ini ya, omega T plus minus kx ya ditambah theta nol. Nah, ini ya. Ini seakan-akan terlihat ribet ya, tapi mari kita definisikan satu-satu ya. Kalau omega dan K itu harusnya tidak boleh asing deh ya. Omega dan K ini kan sudah kita jelaskan kemarin ya. Masing-masing itu apa? Nah ini. Oke. Nah di sini ada minus nih. Ada plus minus. Omega T plus minus KX ya. Nah minus ini apa? Minus ini menunjukkan arah rambatnya deh. Nah biar saya jelaskan ya. Nah ini minus di sini menunjukkan bahwa arah rambatnya ke kanan ya. Iya, ke kanan. Ya kalau minus ya. Kalau positif itu nanti ini ini ya positif ini arah rambatnya ke kiri. Iya. Nah, itu deh. Tuh, itu dulu yang didefinisikan. Nah, A di sini apa? A di sini itu adalah amplitudo ya. Amplitudo di sini deh. Nah, ini amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum ya. Nah, di sini. Sini A, yang masih yang di bawah di sini itu minus A. Nah, gitu ya. Simpangan maksimum. Jadi, yang pertama A di sini itu adalah amplitudo ya. Nah, amplitudo itu adalah simpangan maksimum ya. Nah, gitu deh. Kalau T, itu ya, T itu apa? T itu adalah waktu, betul, time, time ya. Tapi mari kita definisikan, time yang kita maksud di sini apa? T ya, time satuannya sekon. Kalau amplitudo itu satuannya jarak ya dia. Nah, itu. Nah ini, nah bisa didefinisikan ini ya, time itu lama ya, lama titik asal telah bergetar. Ini ya. Terus ada X juga deh. X itu apa? X itu jarak ya, distance, jarak yang ditempuh. Ini ya, meter.
Ini definisinya itu adalah jarak, ini ya, titik asal getaran. Itu ya, X itu jarak, deh. Itu ya, seperti itu. Oke, yang K sama omega kemarin sudah saya jelaskan ya, tapi saya tuliskan lagi deh, nggak apa-apa. Omega ini itu adalah frekuensi sudut ya, atau kecepatan sudut, sama saja. Frekuensi sudut ya, satuannya apa? Radian per sekon ya dia. Nah, kita sudah tahu ya rumusnya kemarin, omega itu 2πf. Nah, karena f-nya itu satu per, satu per periode, berarti 2pi per t ya. Nah, gini ya. Itu di. Nah, ini ingat-ingat ya, di mana f ini adalah frekuensi, satuannya hertz ya. Kalau t itu adalah period ya, satuannya sekon. Itu dia. Nah, di sini ada k juga ya. Ini ada omega, udah ada k juga. Nah, itu apa itu k ya? K itu adalah number of waves, gitu ya. Bilangan gelombang, gitu ya. Satuannya meter pangkat min satu atau sepermeter ya. Nah, di mana K di sini definisinya adalah 2pi per lambda ya. Nah, ini. Lambda itu apa? Wavelength ya, atau panjang gelombang. Nah, ya, satuannya apa? Meter. Nah, seperti itu deh. Ya. Nah, seperti itu. Nanti ada juga ya variabel-variabel yang eh, lain ya. Misalnya kayak gini. Oh iya, ada kecepatan gelombang ya. Ini cara ngapalinnya ya pokoknya ya. Yang nempel sama T itu omega, yang nempel sama X itu K gitu ya. Nah, itu aja gampangannya. Nah, itu. Kalau kecepatan gelombang ya. Nah, ini ya kecepatan kecepatan apa? Kecepatan rambat atau kecepatan getar. Beda ya. Kecepatan rambat yang saya maksud di sini. Ini ya, arah rambat dan arah getar belum tentu sama ya. Nah, ini. Kalau kecepatan rambat itu gambarnya gini. P itu kan sama dengan lambda kali F ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, lambda di sini apa? Lambda di sini tadi wavelength ya, meter. Kalau F itu adalah frekuensi ya. Satuannya bisa hertz atau bisa sekon pangkat min satu. Nah, atau bisa juga nih, masalah cepat rambat nih. Itu bisa juga ditulis gini. Tadi kan kita sudah belajar omega sama K ya. Bisa ditulis gini, omega per K. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini gampangannya gini. Cara cepatnya ya. Cara cepatnya lah istilahnya. Nah, omega itu adalah koefisiennya T. Nah, maksudnya koefisien T itu apa? Jadi, berapa angka yang nempel sama T? Ini ya, omega T di sini. Nah, sedangkan kalau K ini adalah koefisiennya X. Berarti angka berapa yang nempel sama X? Nah, seperti itu ya, Dik ya. Yang bawah ini ya, ini adalah koefisien X. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu, Dik. Iya.
Dan masih ada besaran lagi. Loh, Mas, yang theta nol di sini apa? Maksudnya theta nol di situ. Nah, itu ya. Theta nol itu adalah sudut fase awal ya. Nah, dalam radian. Nah, ini. Nah, ini sudut fase awal ini bisa ada, bisa tidak ya. Tergantung bagaimana soal itu memberikan informasi pada kita. Nah, lalu ya, lalu di sini semua yang ada di dalam kurung ini ya, ini bisa dilihat di sini ya, omega T plus minus Kx plus theta nol sini ya, itu adalah sudut sudut fase gelombangnya ya, semua yang ada di sini. Nah, omega T plus minus Kx plus theta nol itu adalah sudut fase gelombangnya. Nah, ini theta itu ya, ini adalah sudut fase gelombang ya. Satuannya radian. Nah, ini. Jadi definisi theta tadi apa? Omega T ini ya plus minus Kx ya plus theta nol. Nah, jadi saya mengambil semua yang ada di dalam kurung ini ya, sin theta berarti solusinya ya dia. Nah, ini. Oke. Nah, di sini satuannya radian tentu saja. Nah, kita masukkan ya tadi deh ya definisinya ya. Omega di sini tadi kan definisinya kan 2 pi per T ya. Nah, kita bisa kaitkan dengan periodenya biar sama dengan satuan ini. Kali T ya, plus minus. Nah, di sini K-nya tadi kan apa? 2 pi per lambda ya, kali X ya. Ini plus theta theta nol. Gitu ya. Nah, ini. Nah, di sini 2 pi-nya bisa saya keluarkan nih ya, 2 pi-nya deh. Nah, 2 pi-nya saya keluarkan nih. Nah, berarti 2 pi, suku yang pertama itu adalah T besar dibagi T kecil dibagi T besar. Nah, karena 2 pi sudah dikeluarkan, ini X per lambda, ini ya. Nah, theta nolnya ini, biar ada 2 pi-nya, ini, theta nol per 2 pi, gini ya. Kenapa? Ya, coba kamu lihat deh, ini kan 2 pi, kalau saya kalikan dengan ini, kan jadinya gini ya, 2 pi kali theta nol per 2 pi ya. Coret-coret, jadinya theta nol kan. Nah, theta nol sama dengan ini ya. Nah, gitu. Jadi, seperti itu. Bisa ditulis seperti itu ya. Nah, ini. Nah, jadi, poinnya apa? Nah, nanti ini bisa saya tulis seperti ini aja. Ini saya sederhanakan ya, theta nol per 2 pi ini saya tulis menjadi V0. Nah, ini ya. Nah, tuliskan dulu. Berarti ini 2 pi ya. 2 pi di sini T per T besar plus minus ya. Ini X per lambda plus V0. Ini ya. Ini adalah theta. Nah, semua suku yang ada di sini, ini ya, yang sudah dibagi dengan 2 pi ini, nah, di sini ya, itu disebut dengan fase gelombang. Ini V ya. Nah, ini. Tuh. Itu adalah persamaan fase gelombang. Jadi tuliskan aja. Ini persamaan fase gelombang ya. Nih, gimana? V itu gitu ya. Semua yang ada di dalam kurung itu. Berarti T per T besar plus minus X per lambda plus V0 gitu ya. Berarti hubungan dari theta terhadap V itu apa hubungannya? Nah, bisa ditulis ini hubungannya. Nah, ini ya. Berarti nanti ini hubungannya theta sama V, theta itu sama dengan 2 pi dikalikan V, gitu ya. Jadi ini hubungan sudut fase dan fasenya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Oke. Nah, oke ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini kita coba eh, contoh soal yang berkaitan ya. Nah, ini misalnya.
Saya carikan soalnya dulu ya. Nah, ini. Udah habis ya soal yang kemarin. Oke, saya buatkan versi saya sendiri ya, Dek, ya. Nah, ini. Wait, kita carikan dulu. Oke ya. Nah, saya buatkan soal ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Nanti coba latihan soal lagi. Nah, ini. Oke, exercise. Nah, ini coba nih. Nih, dia traveling with ya has the equation ya. Nah, misalnya kita punya persamaan gini. Y 0,008 sin 10 px ya, min 8 pt. Nah, ini ya. Determine first is the wave speed. Yang kedua, itu adalah frekuensi. The wave frekuensi. Yang ketiga, itu adalah wave length. Nah, gini ya. Yang keempat, ini the displacement of a position. Nah, ini ya. Of 10 meter ya. Ketika posisinya 10 meter, oh ini at, ini ya. And a time ini ya of 100 second. Nah, gitu ya. Nah, ini coba kita kerjakan. Nah, pertama kita harus tahu arah rambatnya dulu dia. Kemana itu arah rambatnya? Coba kalau kita lihat persamaannya ya. Nah, ini G 0,008 sin 10 px min 8 pt. Nah, ini ya. Nah, di sini hati-hati nih. Sejak awal kita nggak tahu nih. Ini persamaannya ini malah omeganya yang ini. Ya, persamaannya kalau kita lihat kan nggak sama ini ya dengan ini ya. Jadi kan nggak sama dengan ini. Sin
omega T, itu ya kalau kita lihat persamanya ya, omega T plus minus KX ya. Kalau kita lihat di sini malah omeganya di belakang nih. Nah, itu ya. Coba kalau kita cek ya, dia arah rambatnya kemana? Nah, kita perlu tahu nih misalnya. Nah, ini coba minnya saya taruh depan ya. Berarti di sini 0,008 sin, kan boleh gini ya. Min 8 PT plus 10 PX. Nah, ini ya. Nah, sejak awal di kita nggak apa namanya nggak memberikan definisi arah rambat untuk omega nih, hanya plus minus kx saja. Nah, bagaimana kalau yang omeganya yang minus? Nah, ini dia saya tambahi definisinya ya, biar kita biar kita paham lah ya. Kalau arah rambatnya ke kanan, ini ya, ini. Nah, ini kalau misalkan ininya minus ya, kalau misalkan ininya minus itu berlaku berlaku kebalikannya, Dik. Nah, misalkan gini ya. Ini misalkan saya punya Y, ini ya. Ini Y, A, sin, ini ya. Minus omega T plus minus KX plus theta 0, jangan lupa ya. Nah, ini plus theta 0, jangan lupa. Nah, ini ya. Ini ada theta 0-nya nih. Nah, ini. Kan nggak sama dengan ini. Ini kan nggak sama ini ya. Nah, depannya sekarang minus. Bagaimana kalau begini, Dek? Ini, kalau misalkan ininya minus, ya. Nah, sekarang kalau itunya minus, berarti arah rambatnya ke kiri. Kalau tadi kan kalau minus kan arah rambatnya ke kanan kan? Nah, dia ini minus. Nah, ini. Kalau misalkan ini plus, ini arah rambatnya justru ke kanan, gitu ya. Maka gelombang ini gelombang ini arah rambatnya ke kanan, gitu ya. Nah, ini arah rambat ke kanan ya. Nah, itu nggak ditanyakan sih, tapi nggak apa-apa. Kita sekedar sekedar tahu aja ya. Nah, itu. Yang pertama ditanyakan, diketahui dulu ya, diketahui dulu. Nah, omega ya diketahui dulu. Nah, nah, kita ketahui bahwa yang nempel sama T di sini adalah omega ya. Ini 8pi, ini omega. Yang nempel sama T itu adalah omega ya. Berarti omeganya berapa nih? 8pi kan? Itu ya. Oh ya, jangan lupa ya. Ini Y in meter, T in tekon ya. Nah, itu. Nah, terus yang nempel sama X di sini, itu minusnya nggak boleh dimasukkan, deh. Jadi 10pi yang nempel sama X ini adalah K-nya ya. Itu ya. Tuh, ini adalah K. Ini adalah omega ya. K-nya adalah 10 10 pi ya. Tuh, teta nolnya jelas nol ya, karena nggak ada ya di sini ya. Karena nggak ada informasi teta nol di sini. Nah, kecuali ada ini, yang ada teta nolnya itu kayak gimana, Mas? Kayak gini misalnya Y 4 sin 3 pi T plus 10 pi X plus pi per 2. Nah, itu. Ini baru ada teta nolnya. Nah, ini nggak ada. Itu ya. Oke, sudah tahu ini nih. Ya udah, sekarang jawab pertanyaannya ini. Yang pertama, the wave speed, gitu ya. Nah, ini. Yang pertama, the wave speed, ya. Nah, ini. Cepat, lambat, gelombang ya. Nah, itu. V-nya rumusnya apa tadi? Nah, ini. Kita nggak usah repot-repot cari lambda dan F-nya, karena kita punya rumus yang lebih cepat di sini ya. Omega dibagi K ya. Nah, di sini. Omega dibagi K. Gitu ya. Nah, omega dibagi K. Omeganya 8pi, K-nya
10 pi ya. Coret-coret. Nanti 8 per 10 itu adalah 0,8 meter per second ya. Gampang ya. Yang kedua, itu the wave frequency ya. The wave frequency. Nah, ini. Nah, ini. Ingat, frekuensi itu F ya. Berarti frekuensi itu dilihat dari omeganya ya. Nah, ini. Hati-hati. Kalau frekuensi dilihat dari omeganya, kalau wavelength, lambda, panjang gelombang ini dilihat dari K-nya. Gitu ya. Lambda ini kan adalah wavelength ya, dia. Nah, ini. Nah, berarti rumusnya apa? Omega itu kan 2πf ya. Nah, ini. F-nya itu sama dengan, berarti kalau dibalik ya, omega dibagi 2pi. Omeganya itu adalah 8pi dibagi 2pi. 8 bagi 2, 4 ya. Berarti 4 Hz ya. Atau 4 second pangkat min 1 ya. Nah, itu. Nah, terus apa lagi di sini? Wavelength, yang ketiga, Dik. Ya, yang ketiga itu adalah wavelength. Ya, panjang gelombang. Nah, ini. Ingat tadi, kalau wavelength dilihat dari apanya? Dilihat dari K-nya ya. Nah, ini. K-nya itu kan rumusnya apa? 2pi per lambda ya. Berarti lambdanya bagaimana? Lambdanya sama dengan 2pi per K ya. 2pi, K-nya berapa? 10pi kan? Nah, ini ya. Ini pi-nya coret, coret, berarti 2 bagi 10. Itu 0,2 ya. Meter pangkat min 1. Gitu ya, Dik ya. Gampang, gampang sekali. Iya. Yang ketiga ini apa? The displacement of at a position of 10 meter and time 100 detik. Itu ya. Oke. Jadi ini ada informasi apa nih, Dek? Ini X-nya, position itu X ya. Nah, ini. X-nya 10, T-nya 100 ya. Nah, iya, Dek ya. X-nya 10, T-nya 100. Nah, ini ya. Yang keempat. Nah, displacement, ini ya, judulnya ya, displacement at X 100 dan T, sorry, X 10 meter ya, T-nya 100. Nah, ini dia. Ya, lihat aja persamaan gelombangnya tadi. Y 0,008, ini sini ya, ya, min 8 pt ya, meskipun di X ya. Nah, ini kan, nah, ya udah, masukkan aja informasi-informasinya, Dek. Ini ya, berarti ini 0,008 ya, sin min 8 pi, T-nya 100 kan, 100 pi kali X. X-nya berapa? 10 kan? Ini ya, berarti di sini 0,008 sin 8 kali 100, 800 ya. 100 kali 10, 100 ya. Nah, ini min 800 tambah 100, min 700. Nah, ini ya. Nah, jangan lupa, Dek.
sifat sin negatif itu begini ya. Sin negatif sesuatu bersama dengan minus sin sesuatu. Minusnya bisa saya carry out keluar ya. Jadi di sini. 0,008 sin 700 pi ya. Nah, ini. Nah, sin 700 pi itu berapa? Nah, jangan khawatir. Jadi kalau kita cek ya, ini kan sama kayak gini. Bisa dikaitkan dengan 2 pi kan ya. 700 itu kan sama dengan 350 dikalikan 2 pi kan. Ya apa enggak? Itu kan ya. Nah, sin ini kan sama sama kayak suatu lingkaran yang muter 350 kali. Ya. Kalau sin 2 pi satu kali muter. Sin 2 pi, sin 2 dikalikan 2 pi itu 2 kali muter. Sin 3 kali 2 pi, 3 kali muter. Kalau sin 350 kali 2 pi, 350 kali putaran lingkaran ke titik semula. Jadi kalau ini kita punya lingkaran, ini ya, ini, ini titik awal ya, ini nol. Nah, di mana nol? Jadi kalau kita muter sekali, ya muter, muter, ya muter akan kembali ke titik semula kan? Ini muter, ini ya, 0 atau 2 pi akan kembali ke titik semula. Tapi sin nol, ya, sin 2 pi itu ya sama dengan sin nol, ya. Sama juga kalau kita muter sebanyak 2 kali, 3 kali, 350 kali, ya sama juga. Berarti sin, kalau kita putarkan dia sebanyak 350 kali, ya nol juga, sama aja. Muter 350 kali ke titik semula, ya balik ke titik semula, ya sama kayak sin nol. Tapi ini hasilnya itu adalah nol ya. Berarti ini simpangannya berada di titik 0 meter. Iya deh ya, seperti itu. Jelas ya. Nah, ini nyambung ke yang kemarin. Ke mana? Ke materi yang ini. Ini ya. Nah, ini sama saja. Nah, ini. Solusi dari gerak harmonik sederhana itu adalah tadi itu YA sin omega T plus minus KX itu ya. Nah, itu. Oke, ya. Ini sama ya. Oke, coba kita lihat bab yang kurang kemarin. Apa ini? Ya, sebenarnya gelombang mekanik itu masih ada lagi tentang bunyi ya. Itu bunyi itu sama aja. Bunyi itu pertamanya yang tadi itu ya. Jadi ini kita anggap sudah selesai lah ya. Nah, ini. Oke, kalau gitu kita belajar ini ya, hukum Ohm ya. Hukum Ohm ini medan kuat medan listrik dan elektrik potensial. Nah, ini kita nggak tahu nih di sekolah kamu pembelajarannya bagaimana karena ini sangat luas sekali. Nah, maksud saya itu apa? Maksud saya itu benar-benar kita ada ada sekolah yang sampai 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 pakai vektor ya. Harusnya iya sih kelas 12 dimanapun itu pakai vektor nih. Nah, tapi di sini nggak ada soal yang berkaitan dengan itu masalahnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Jadi tentang listrik statis ya babnya ya. Itu babnya sangat luas sekali. Ini ya, mulai nomor 10 lah ya. Oke,
Kita masuk ke sana lah ya. Nih, kita masuk ke apa nih, Dek? Listrik statis ya. Nah, ini. Nih, jadi ini kita sedang mempelajari apa? Suatu muatan listrik yang diam ya. Muatan listrik ini ya. Nah, ini. Dalam keadaan, ini ya, keadaan apa? Keadaan diam. Ini ya. Jadi tidak ada kecepatannya. Nanti banyak sekali sebenarnya yang dipelajari ya. Nah, itu. Nanti ini kalau kita bagi bab-babnya ya, itu kurang lebih ada 4 lah ya. Yang pertama itu tentang gaya Coulomb, yang kedua itu ada medan listrik, yang ketiga itu ada potensial listrik, yang keempat itu ada kapasitor ya. Nah ini, yang pertama ini dulu deh, tentang gaya Coulomb ya. Nah ini gaya Coulomb ya. Nah, kita tahu ya deh ya. Nah, yang namanya muatan listrik, ingat-ingat ya deh ya, ini mungkin kamu lupa. Muatan listrik itu ada dua jenis ya deh. Nah ini, ada jenis muatan yang positif dan negatif ya. Nah ini, nah gaya Coulomb ini deh, itu merupakan apa? Merupakan gaya interaksi ya, antara antara dua muatan ya, dua jenis muatan, antara dua muatan ya. Nah ini deh. Nah, pertama kamu harus tahu dulu deh yang kita sebut dengan interaksi antar muatan dulu. Sebelum kita lebih lanjut ya, interaksi antar muatan nih. Ini harus tahu dulu. Nah, ini ya. Nah, jadi misalnya nih, saya punya muatan yang jenisnya sama, ini ya. Ini, atau muatan yang jenisnya beda. Ini ya, ini deh. Nah, ini saya sebut dengan muatan satu, ini dua ya. Ini muatan satu, ini muatan dua, ini muatan satu, ini muatan dua, gitu ya. Nah, kalau misalkan muatannya sejenis, ini ya ini ya, ini sejenis, itu beda muatan ya, plus dan minus. Yang ini tidak sejenis ya. Nah ini, oke ya. Nah, kalau dia sejenis deh, mesti kamu sudah tahu nih, itu gayanya saling apa? Saling tolak menolak. Yang ini misalkan saya pertil ya, ini ke kiri, ini ya, ini ke kiri. Nah, ini ke kanan. Ya, karena saling apa deh? Saling tolak menolak ya. Nah ini. Jadi cara bacanya gini deh. Muatan satu ini ya, gaya pada muatan ini muatan satu deh.
itu akan merasakan gaya ya akibat kehadiran muatan dua. Maka kita sebut dengan F12, force pada satu akibat kehadiran dua. Yang mana force pada satu akibat kehadiran dua ini gayanya ke kiri. Itu ya. Di sisi lain, muatan pada dua ini merasakan gaya pada dirinya. F2 merasakan kehadiran akibat muatan satu yang arahnya ke kanan. Saling tolak menolak. Ya, sama juga dengan yang ini, Dek. Ini ya. Ini juga sama. Ini juga sama nih. Yang ini F12, yang ini F21, F21 gitu ya. Nah, sama juga yang ini, yang tidak sejenis ini. Kalau tidak sejenis, itu tarik menarik, Dek. Ini ya. Ini ke kanan, ini ke kiri. Gitu ya. Ini gaya pada muatan satu merasakan kehadiran akibat muatan dua. Ya, pada muatan dua merasakan gaya akibat kehadiran muatan satu F21. Ingat ya, konvensinya jangan ketukar ya. F12 dan F21 itu tidak sama artinya, gitu ya. Nah, ini adalah muatan D. Masing-masing muatannya yang ini katakanlah muatannya Q1, ini muatannya Q2 ya. Ini muatannya Q1, ya ini muatannya Q2. Ini muatannya Q1, yang ini muatannya Q2 gitu ya. Nah, keduanya pasti dihubungkan dengan jarak ya, Dek, ya. Ada jaraknya dong. Ini ya. Nah, ini. Iya, ini juga sama nih. Nih ya. Jarak antara muatan satu dan muatan dua disebut dengan R12 ya. R12, R21 sama saja. Karena R itu tidak terpengaruh dengan arah ya. Kan kalau yang ini ada ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi makanya kita perlu bedakan 12 dan 21. Ini jarak antara muatan satu dan 2 ini R12. R21 juga boleh sama saja. Yang ini R12 gitu ya. Nah, sekarang di F12 dan F21 itu perumusannya bagaimana? Nah, dia F12 itu ya. Yang jelas itu arahnya itu berbeda dengan arah F21 gitu ya. Nah, itu beda arah doang. Terus dengan minus F21 itu ya. Nah, kita rumuskan salah satu saja. F12 itu rumusnya ini, Dek. Ini ya. Ini K, ini ya. K dikalikan Q1 kalikan Q2 dibagi dengan R12 pangkat 2. Nah, ini ya. Oh ya. Nah, F12 ini, Dek, itu adalah gaya interaksi ya antara muatan satu dan dua ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Q1 dan Q2 masing-masing ini adalah muatan ya, muatan satu dan muatan dua. Kalau R12 ini apa, Dek? Ini adalah jarak ya, jarak muatan satu dan dua ya. Nah, ini. Kalau K ini apa, Dek? Nah, K ini adalah konstanta Coulomb. Nah, nilainya berapa, Mas? Nah, kita kasih tahu ya, konstanta Coulomb. Nah, ini bergantung pada mediumnya, Dek. Jadi nilai K di sini, ini ya, nilai K di sini, itu bisa dua konteks ya. Ada dua konteks di sini, Dek. Nah, di sini. Yang pertama, kalau nilainya itu bisa 9 kali.
10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat kalau dia berada pada ruang vakum, ya. Vakum itu dalam bahasa Inggris, ya. Nah, atau kita sebut dengan ruang hampa, gitu ya. Nah, ini. Nah, tapi di soal itu terkadang itu diketahuinya itu bukan ruang vakum. Tapi pasti diketahui kok. Pasti diketahui kalau misalkan dia bukan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, bisa juga nilainya begini nanti ini. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat dibagi dengan K, ya. KR gitu ya. Bukan K, epsilon, ya. Epsilon R. Nah, ini ya. Apa itu, Kak? Nah, itu. Nah, ini ya. Ini maksudnya, ini kalau ada epsilon R itu maksudnya berada di ruang dielektrik, ya. Dielektrik. Nah, ini deh. Seperti itu ya. Nah, di mana epsilon R itu adalah permeabilitas relatif, gitu ya. Nah, ini. Jadi, kalau di dalam soal diketahui epsilon R-nya, itu berarti pasti kasusnya itu adalah kasus di ruang non-hampa. Di ruang di elektrik, ya. Itu. Tapi kalau misalkan nggak diketahui epsilon R-nya, sudah pasti langsung aja menjurus ke kasus ruang vakum. Nah, seperti itu ya, Dek, ya. Nah, ini. Itu. Itu ya. Kak, berarti kalau F12 sama F21 itu cuman buat Hmm. arahnya doang, tapi besarnya sama. Besarnya sama, arahnya beda. Oh, oke. Iya. Nah, seperti itu, Dek. Hmm. Oke ya. Nah, itu ya. Itu kalau dua muatan nih. Nah, gimana kalau 3 muatan, 4 muatan, dan seterusnya? Nah, ini. Makanya kita kenalan dulu sama yang namanya vek- vektor ya. Jadi, vektor. Nah, kenapa kita ingatkan lagi? Karena ini sangat sangat kepake. Jadi, nanti ini, kalau misalkan kita punya 2 vektor, ini ya, satunya ke sana, ini rumus umum ya, bisa dipakai untuk kasus apapun. Nah, ini ya. Let's say, dia ke sini, misalkan. Nah, ini katakanlah F1, ini katakanlah F2, ini theta. Nah, maka nanti resultannya itu ke sini. Ini ya, ini tarik ke sana. Loh, nggak cukup ternyata. Nah, jadi ini harus ditarik dulu. Ini, dan yang ini, nah, ini ya, straight. Ini membentuk sudut theta. Maka nanti total vektornya itu ke sini. Ini ya, nah, ini FR. Nah, ini FR, ini rumusnya ini ya. Ini harusnya di matematika nih. Tapi di fisika juga diajarin. Itu adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Jadi ada cosinusnya ini. Nah, itu. Ini ingat-ingat saja. Nah, ini. Terkadang, ya, terkadang dalam soal itu ada semacam hack gitu ya. Nah, ada juga kasus yang unik. Misalkan, kalau misalkan dia itu berlawanan arah. Nah, gini. Atau dia searah. Ini misalkan satunya ke sana searah. Atau boleh juga ini tegak lurus. Nah, jadi ini remaja. Ini ya. Ini kalau misalkan
eh, ini membentuk berlawanan arah ini berarti kan 180 derajat ya harusnya ya. Nah, kalau ini 0 derajat ya. Ini 0 derajat. Kalau ini jelas 90 derajat. Nah, iya. Nih, itu ya. Nah, ini tinggal tinggal modifikasi aja. Nah, tinggal kita harus tahu cosinusnya ini. Nah, ini nih. Cosinus 180 itu berapa? Itu harus apa nih? Cosinus 180 itu min satu ya. Cos 180 itu min satu deh. Nah, ini ya. Berarti nanti rumus FR-nya ini gini ya. Nih, bisa dilihat nih. Ini F1 ya. Let's say di sini F1, di sini F2 gitu ya. Nah, ini F1, ini F2. Nah, ini. Sebenarnya secara logikanya harusnya kamu bisa langsung connect nih. Nah, kalau kalau misalkan ke kanan dan ke kiri, totalnya berarti pasti dikurangi ya. Nah, ini berarti kan ini F1 kuadrat, tambahkan F2 kuadrat, tambah 2 F1 F2 cos 180 itu min satu ya. Langsung aja saya masukkan ke sini ya. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Nah, berarti ini bisa kamu lanjutkan nih. Nah, ini ya. Ini F1 kuadrat, tambahkan, kita buktikan nih. Apakah intuisi kita benar? Ya. Intuisi kita tuh yang mana, Kak? Yang ini. Kalau misalkan berlawanan tuh dikurangi, kalau searah dijumlahkan ya. Nah, nah kalau kita lihat deh, ini tuh sama kayak rumus ini. Kalau kamu ingat-ingat di matematika ya, rumus yang di atas ini, yang di sini ini, itu sama dengan rumus ini. Sama dengan rumus ini. F1 min F2 pangkat 2. Itu ya. Nah, pangkat 2 kalau diakarkan, berarti dikurangi dong. Ya, berarti FR-nya sama dengan F1 dikurangi F2. Loh, betul kan? Yang kanan dikurangin gini. Gitu ya. Kalau kalau berlawanan artinya dikurangi. Nah, ingat-ingat aja itu. Nah, berarti secara secara intuisi tanpa hitungan ya, tanpa pembuktian, yang ini nih, ini harusnya dijumlahkan nih. Nah, ini. Nah, kenapa? Jadi kita lihat dulu. Berarti kan ini kan 0 derajat ya. Berarti kalau 0 derajat itu cos 0 kan 1 ya. Gitu. Cos 0 itu 1. Nah, ini. Ya udah, berarti ini artinya positif ya. Positif 1 di sini. Nah, ini ya. Nih, kalau positif ya udah, ini hilangkan aja. Ini positif. Nah, kamu ingat di dalam matematika ini F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 itu adalah rumus F1 plus F2 yang dikuadratkan. Nah, kuadrat di akar, kuadratnya hilang. Ya udah, langsung aja F1 plus F2. Nah, itu ya. Jadi ingat-ingat kalau kalau searah dijumlahkan. Tapi kalau 90 derajat, ini gampang nih, 90 derajat malah. Ini kasus khusus ya, nggak semuanya itu seperti ini. Nah, cos 90 itu kan 0 ya. Nah, kita masukkan ke sini nih. Ingat ya, ini itu kita harus tahu arahnya dulu. Arahnya itu yang penting. Kebanyakan orang itu eh, males menggambarkan arahnya. Untuk tahu arahnya, untuk harus tahu jenis muatannya dulu kan. Nah, ini. Kalau ini 0, ya udah ini habis kan. Kalau 0 kan, kok bisa habis, Mas? Ya, karena yang ini kan nempel sama cos. Ya, kalau cos 90-nya 0, berarti suku yang ketiga ini 0 kalikan berapapun 0. Berarti hanya sisa suku yang pertama ini saja. Begitu. Nah, ya sudah. Hasilnya ini aja. Kalau dia 90 derajat. Gitu ya. Nah, itu. Jadi, eh, bisa diingat-ingat ya. Ini tiga kasus khusus. Gitu. Kalau nggak seperti itu bagaimana, Mas? Ya, kita rumuskan manual dong. Gitu ya. Nah, oke. Ini berlaku untuk misalkan kasusnya tiga muatan atau lebih. Jadi harus harus benar-benar dimodifikasi lagi. Oke ya.
Coba kita bahas soal yang relevan ya. Oke, wait, wait. Oke, nanti medan listrik juga sama, vektor juga. Bedanya dia satu muatan doang. Oke, wait, wait, wait. Saya langsung kasih kasus yang sedikit rumit ya. Artinya tidak, artinya kita sedikit rumit itu artinya nggak cuma dua muatan. Kalau dua muatan doang kan gampang ya. Dua muatan ini I1 diketahui, I2 diketahui, masukin selesai. Itu ya. Nah ini, kita coba ini. Misalnya ya, exercise. Kita gambarkan ya misalnya ya. Misalnya a, a particle gitu ya, with charge ini ya, Q3 misalkan ya, plus 5 mikrokulon located in located between Q1 min 8 mikrokulom ya, Q2 plus mikrokulom with distance both kedua is of both ya is 20 cm ya. Jadi kalau kita ilustrasikan itu seperti ini. Ini ya. Jadi jaraknya sama nih. I3 di sini, I1, I2. Itu ya. Nah, pertanyaannya adalah determine ya Coulomb force of Q3. Nah, ini ya. Tentukan gaya Coulomb pada muatan Q3. Nah, langkah pertama ini ya, ini saya langsung kasih soal susah. Kalau yang gampang ini saya yakin kamu bisa lah. Ya, langsung tinggal masukkan aja. Nah, ini. Itu ya. Coba kita ilustrasikan dulu. Nah, pertama kita harus tahu jenis muatannya apa. Ini Q3 itu adalah positif ya. Q3-nya positif nih. Q3 itu di mana? Di sini ya, positif. Nah, tulis juga besarnya berapa. Ini positif, berapa itu? Positif 5 mikrokulom. Ya. Jadi plusnya nggak usah kita tulis ya. Nah, I1-nya minus 8 mikrokulom. Jadi minusnya saya taruh sini. Nah, ini. Minus 8 mikrokulom. Jadi nanti dalam perhitungan plus minus baru dimasukkan. Kalau kalau dari awal kita sudah determine arahnya. Jadi kalau sejak awal kita sudah state arahnya kemana, maka plus minus tidak usah kita masukkan ke dalam soal pekerjaan. Q2-nya, ya, ini Q1-nya sudah ya. Q2-nya 4 mikrokulom nih. Nah, positif ya. Positif 4 mikrokulom. Gitu ya. Jaraknya sama nih, 2 cm. Tapi saya agak geserkan sedikit aja lah ya, biar lebih enak ya. Nah, ini ya.
Nah, sekarang jaraknya nih. Ini ya. Nah, kita buat dulu. Ini R13. R13 itu maksudnya apa? Jarak muatan 1 ke 3. Oke. Atau R31 saja ya, karena ini kan dicarinya pada muatan ketiga. R31, ini R32 gitu ya. Nah, mau ditulis R23, sah-sah saja, nggak apa-apa. Nah ini, R31 itu 20 cm ya. Ini ya. Nah, pertama ubah dulu ya, satuannya ke meter ya. Jadi 20 cm itu kan 0,2 meter ya. Ini juga sama. 20 cm adalah 0,2 meter ya. Dan ini ingatnya ada mikrokulom nih. Nah, ingat-ingat nih sampai lulus nanti. 1 mikrokulom itu sama dengan 10 pangkat 6 kulom ya. Kalau misalkan nanti ada satuan 1 nanokulom itu 10 pangkat min 9. Nah, jangan lupa nih. Kalau ada 1 pikokulom itu 10 pangkat min 12 kulom. Nah, ini ya. Ini ingat-ingat saja. Itu. Maka kalau begitu muatannya juga kita harus ubah dulu dong satuannya ya. Berarti ini 8 mikrokulom, 8 kali 10 pangkat min 6 kulom ya. Yang ini juga sama, 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Yang ini 4 kalikan 10 pangkat min 6 kulom ya. Seperti itu. Nah, ditanyanya gaya kulom pada muatan ketiga ya. Nah, ini ya, ini agak geser dikit. Oke, berarti kita harus tahu di muatan ketiga ini dipengaruhi akibat kehadiran muatan satu dan kehadiran muatan dua. Nah, sekarang kita rumuskan dulu. Muatan ketiga ini akibat kehadiran muatan satu. Jadi muatan duanya kita anggap gak ada dulu ya. Nah, ini muatan tiga itu plus, muatan ke satu itu negatif. Berarti kamu tak, berarti keduanya saling apa? Saling tarik menarik. Ini ya, ini ke kiri. Nah, berarti ini kan ya, ini berarti ini ke kanan. Tapi yang ke kanan Q satu ini nggak usah nggak usah di nggak usah di nggak usah ditulis nggak apa-apa karena kita nggak butuh yang Q1 ini gitu ya, karena kita butuhnya yang ketiga. Nah, berarti ini yang ke kiri ini kita sebut gaya pada tiga akibat kehadiran muatan satu, F31 gitu ya. Nah, ini yang lain, yang yang Q1 nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini sekarang kita harus ingat juga di bahwa muatan tiga ini juga dipengaruhi akibat muatan dua dong ya. Ini plus sama plus, berarti saling apa? Saling tolak menolak kan? Berarti yang ini ke sana arahnya ya akibat tiga ya, kalau usah kita tulis ya. Yang tiganya harus kita tulis. Nah, ini arahnya ke kiri. Nah, ini ya. Ini kita sebut dengan F32 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, nanti kita harus gambarkan nih vektornya. Ini sama-sama ke kiri ya. Arahnya sama. Pasti ini harus bisa ditebak nih. Kalau arahnya sama, berarti dijumlahkan. Dijumlahkan tapi minus. Minus tambah minus gitu ya. Kenapa minus tambah minus? Karena sama-sama ke kiri. Yes. Iya. Ini coba ini kita kopas ya dia. Nah, biar kita paham ilustrasi vektornya. Nah, ini ya. Oke, ini. Berarti ini secara vektor, nanti bagaimana ini? FR-nya, resultannya. Nah, itu ya. Berarti ini resultannya gini deh. Ini ya. FR atau gaya pada F3 gitu ya. Berarti kan apa rumusnya? Minus F31 minus F32 ya. Kenapa minus? Karena sama-sama ke kiri ini. Kalau ke kanan semua, tapi F31 plus F32. Gitu ya. Nah, tugas kita sekarang adalah cari F31 dan F32-nya ini. Gitu ya.
F31. Nah, dan ini anggap saja di ruang vakum ya, karena tidak ada informasi di elektriknya. Ya, berarti di sini K 31, berarti Q3 sama Q1. Q3, Q1 dibagi dengan R31 pangkat 2 ya. Nanti kalau F32 itu Q3 sama Q2 ya. Nah, saya taruh di sebelahnya aja. F32 berarti K, Q3 sama Q2 nih. Dibagi jaraknya ya. R32 pangkat 2. Nah, nanti kita hitung bareng-bareng. Nah, ini. K-nya berapa K-nya? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Newton meter kuadrat per Coulomb pangkat 2. Q3-nya, tadi kan ini ya, 5 kali 10 pangkat 6. Ingat, minusnya tidak usah kita masukkan ya. Nah, ini. Yang ini, yang Q1 kan minus itu. Minus 8, nggak usah dimasukkan. Q1-nya, langsung aja 8 kali 10 pangkat 6. Dibagi dengan R31. R31 itu jarak antara motor 3 dan 1, yaitu 0,2 meter ya. Berarti 0,2 meter pangkat 2. Nah, gitu ya. Nah, kita kalikan aja dulu ini. Jadi saya lebih suka tuh begini. 0,2 itu saya tulis 2 kali 10 pangkat minus 1. Kenapa? Ya, kita lihat aja. Nah, gini ya. Ini kan 9 kali 5, 45, 45 kali 8 ya. Tulis aja ya. 45 kali 8. Nah, ini. Terus pangkatnya, ini kan 10 pangkat, ini 9 tambah min 6, tambah min 6 ya. Jumlahkan aja. Nah, ini ya. Tambah min 6. Nah, dibagi berapa di? Nah, ini ya. Ini 2 pangkat 2. Berarti kan 4 ya. Nah, ini kan ya. Kalikan 10 pangkat. Nah, ini. Ini min 1 kalikan 2. Berarti kan 10 pangkat min 2. Gitu ya. 8 dibagi 4, 2 ya. Nah, ini. 45 kali 2, 90 kan. Nah, ini. Kali 10 pangkat. Nah, ini. Ini 9 tambah min 6, 3 ya. 3 tambah min 6, min 3 dikurangi min 2. Nah, ini ya. Berarti ini 90, min 3 kurangi min 2 itu kan min 1 ya, Dek ya. Berarti ini 90 kali 10 pangkat min 1, 9 ya. Nah, 9 Newton. Gitu ya. Nah, gampang ya. Nah, kalau begitu ya kita hitung juga untuk yang ini S32. Berarti ini K-nya itu kan 9 kali 10 pangkat 9 tadi ya. Newton meter kuadrat per Coulomb pangkat 2. Nah, ini. Q3-nya tadi itu adalah 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Coulomb ya. Nah, ini. Terus Q2-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini. Ini kan Coulomb, dikalikan Coulomb kan Coulomb pangkat 2. Coret aja dengan bawah ini. Gitu ya, Dek ya. Tadi ini juga sama nih. Ini kan meter pangkat 2, coret sama atas ya. Nah, ini. Nah, yang bawah itu R32-nya, R32-nya ini 0,2 meter atau 2 kalikan 10 pangkat min 1 meter pangkat 2 ya. Nah, ini meter pangkat 2 coret dengan ini. Tuh ya. Nah, kalikan aja deh. Nah, ini 9 kali 5 kali 4 ya. 9 kali 5, 45 kali 4 ya. Nah, saya itu lebih suka pakai 10 pangkat gitu. Gitu. Yang 4-nya bisa dicoret dengan yang bawah nanti itu. Nah, itu ya. Kalikan 10 pangkat. Ini ya. Ini 9 tambah min 6, 3 tambah min 6 ya. 9 tambah min 6 tambah min 6 ya. Nah, ini kan berarti 9 tambah min 6, 3, 3 tambah min 6, min 3 ya. Yang bawah, 2 pangkat 2, 4 ya. Kalikan 10 pangkat, min 1 kali 2, itu adalah min 2 ya. Nah, ini dicoret, coret ya.
Jadi sisa 45 nih. 45 kalikan 10 pangkat min 3 dikurangi min 2 ya. Berarti ini 45 kalikan 10 pangkat min 1 ya. Berarti ini 4,5 Newton ya. Nah itu. Sehingga nanti gaya pada 3 ini, nah ini ya, nah ini ya, masukkan aja. Berarti gaya pada 3 dari min F31 dikurangi F32. Itu ya. Nah, kalau dimasukkan, dari F31-nya 9 kan, F32-nya minus 4,5. Jadi ini minus 13,5 Newton. Itu ya. Begitu. Oke ya. Nah, ini saya kasih tugas ya. Ini soal yang agak menantang ya. Nah, ini. Nanti dicoba ya ketika kosong ya. Ini segitiganya sama sisi deh. Ini ya. Ini 30 cm. Ini ya. Jadi Q1, ini dia ya. Ini 5 mikrokulon ya. Ini nanti ini sebut saja Q2, 4 mikrokulon. Yang ini Q3, ini 4 mikrokulon ya. Nah ini. Nah, ini ya. Tuh. Nah, nanti ini determin ya. Ini ya. Coulomb force ya, ya on Q1. Nah, ini ya. Nanti dicoba ya. Nah, ini kalau segitiga sama sisi, nah cari nanti sudutnya kira-kira berapa. Dan nanti ini, kalau yang ini sudah pasti nanti ini menggunakan rumus yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Gitu. Dan tidak ada kasus istimewanya. Semuanya, semuanya apa? Semuanya nggak ada di sini. Kan tadi bentuknya segitiga ya, bukan tegak lurus, maupun bukan sejajar, maupun bukan berlawanan arah deh ya. Begitu. Gitu. Nah, ini ya. Oke, Kak. Aman ya. Heeh. Mau lanjut tak? Atau sudah? Eh, bebas sih. Kalau ada yang mau dibahas lagi ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya nggak Eh, apa-apa. Oke, lanjut besok kalau gitu ya. Soalnya kalau dibahas malah bablas nanti. Oh iya. Sayang sekali. Iya. Oke. Itu ya. Yes. Coba nanti tugasnya ini ya. Dan besok kita bahas medan listrik, potensial listrik gitu ya. Oke. Mm-mm. Oke, dia. Makasih kehadirannya ya. Kita ketemu hari Iya. Jumat lagi ya. Jumat berarti. Iya. Oke. Iya, siap. Makasih deh Iya. duluan. Makasih, Kak. Mm-mm.